Mobil yang dikendarai oleh Stefan akhirnya sampai di depan pagar rumah kediaman keluarga Mauven. Ia tidak lagi mengantar Ziza hingga ke teras karena hari sudah malam dan dia tidak ingin membuat atasannya murka. Masuklah, hari sudah semakin larut. Ziza mengangguk dengan wajah yang masih tersipu malu. Ciuman mereka di basement tadi benar-benar di luar ekspektasinya. Tadinya ia ingin menyerah saja dengan keadaan yang terus membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Tapi saat itulah ia bisa mengetahui bahwa sebenarnya Stefan juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Kalau begitu aku keluar, sampai jumpa besok. Ziza mencium singkat pipi Stefan lalu segera keluar dari dalam mobil. Ya, bisa dibilang hari ini adalah hari pertama mereka resmi menjadi pasangan kekasih, meski keduanya sepakat untuk menyembunyikan hubungan ini dari keluarga Mauven. Mereka ingin mencari waktu yang pas untuk mengungkapkan semuanya. Sesampainya di dalam rumah, Ziza terkejut karena melihat Harry sedang duduk di sofa ruang tamu sambil bersedekap dada seperti seorang ayah yang sedang menunggu putrinya pulang. "Kakak." Ziza mendekat dengan ragu-ragu, apalagi ketika melihat ekspresi wajah Harry yang sedikit tidak bersahabat. Akhirnya ia memahami kenapa Stefan begitu menjaga jarak dengannya selama ini. "Ini sudah jam 11 malam, dari mana saja kamu?" Harry berdiri dari posisi duduknya, melangkah mendekati sang adik. "Kamu ini masih mahasiswi tapi hobinya kelayapan. Apa kamu pikir kota ini begitu aman hingga kamu bisa pulang jam berapa saja?" Ziza tertunduk. Ia selalu takut menghadapi kemarahan Harry. Baginya sang kakak sepupu sudah seperti pengganti ayahnya sendiri, meski terkadang begitu cerewet dan mengatur tetapi Ziza sangat menghormatinya. "Maaf, tidak akan aku ulangi, Kak." "Ya sudah, sekarang kamu masuk ke kamar. Besok kamu kan libur jadi ikut Dara dan pelayan ke supermarket. Kita akan kedatangan tamu penting." Kali ini Ziza memberanikan diri untuk menatap Harry. "Siapa yang akan datang, Kak?" "Orang tua Dara." "Sudah sana naik, sebelum aku bertambah kesal." Harry melenggang pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah sampai di tengah tangga, ia kembali memandangi Ziza yang belum meninggalkan posisinya. "Ayo naik, mau kakak gendong? Aku bukan anak kecil lagi." Ziza segera menyusul Harry menaiki tangga. "Duh gagal deh besok jalan-jalan sama Ayang," batin Ziza. Keesokan harinya, Dara sudah bersiap-siap untuk pergi ke supermarket. Untuk jamuan makan malam nanti, ia akan turun langsung ke dapur untuk memasak menu favorit kedua orang tuanya. Ya, meski ia masih ragu dan kecewa dengan kedua orang tuanya tetapi ia berusaha untuk menekan egonya, dan mencoba berpikir positif, mungkin saja kedua orang tuanya benar-benar sudah berubah. "Sayang, Ziza akan ikut bersamamu juga. Nanti Clayton biar aku yang urus." Harry melangkah keluar dari kamar mandi dan menghampiri Dara yang sedang duduk di depan meja rias. Namun, belum sempat Harry melanjutkan ucapannya, Dara tiba-tiba saja berlari menuju kamar mandi saat morning sickness kembali menyiksa. Ya, mual dan muntah masih menyiksa wanita itu saat pagi hari, dan hanya mereda jika meminum obat dari dokter. Buru-buru Harry menyusul, memijat tekuk leher Dara dari belakang. "Sayang, kalau kamu belum bisa untuk bepergian, jangan paksakan diri minta pelayan saja yang pergi belanja. Atau aku akan minta Ziza saja, bagaimana?" Dara yang baru saja selesai memuntahkan isi perutnya lagi, perlahan berbalik menatap Harry. "Aku akan baik-baik saja setelah minum obat. Aku takutnya pelayan tidak tahu beberapa bahan bangunan penting yang harus aku beli." "Kamu antusias sekali, sudahlah berdamai saja dengan mama dan papa kamu." Harry mengusap bibir Dara dengan sebuah tisu.
Aku belum tahu apakah harus seperti apa. Saat bertemu mereka, aku benar-benar merasa asing. Mungkin karena sejak dulu mereka sibuk bekerja tanpa memperdulikan aku, jadi rasanya biasa saja. Sayang, jangan bicara seperti itu, suka atau tidak mereka tetap orang tua kamu. Dara tersenyum tipis sambil mengangguk. Kalau begitu aku mau minum obat dulu, aku harus segera pergi sebelum Clayton bangun. Sekitar pukul 8 pagi, Ziza, Dara dan 2 orang pelayan sudah sampai di supermarket. Mereka terlihat begitu antusias untuk berbelanja hari ini, karena sebelumnya Dara dan Ziza belum pernah menghabiskan waktu bersama. Ziza, apa kamu sudah punya pacar? Pertanyaan tiba-tiba Dara membuka Ziza terlihat kaget. Ia tahu sang kakak ipar begitu humble, tetapi haruskah ia jujur? Bagaimana kalau Dara malah menceritakan semuanya kepada Harry? Hayo, ada ya? Mata Dara memicing curiga. Apa sih kak? Aku belum punya. Ziza mencoba untuk mengalihkan perhatiannya ke rak buah. Sementara Dara masih memperhatikan gelagat adik iparnya yang tidak seterbuka biasanya. Meski belum lama saling kenal, tetapi Dara tahu Ziza adalah orang yang belak-belakan, dan tidak suka memendam sesuatu. Jadi melihat Ziza seperti sekarang, Dara bisa tahu kalau ada yang gadis muda itu sembunyikan. Mereka terus melangkah beriringan sambil mendorong troli. Ziza, kamu tahu, dulu kakak dan papa Clayton juga backstreet loh. Kami menyembunyikan hubungan kami dari papanya dan kedua orang tuaku yang tidak suka kami pacaran. Oh ya, terus bagaimana? Ziza menoleh dengan raut wajah penasaran. Dia hanya tahu bahwa kakak sepupunya menikah dengan mantan kekasih saat SMA, tetapi ia belum tahu bahwa dulu Harry dan Dara mempunyai masa lalu yang kelam. Tidak bagaimana-bagaimana, hanya saja waktu itu pikiran kami masih sangat dini untuk bisa mempertahankan hubungan, hingga mau tidak mau harus dipisahkan oleh takdir. Tapi nyatanya sejauh apapun kami berpisah, takdir kembali mempertemukan ketika kami sudah sama-sama dewasa dan mempunyai jalan hidup yang sama-sama berat. Dara tersenyum sambil merangkul Ziza. Kamu kalau sedang suka sama seseorang, jangan dipendam ya, biarkan kakak tahu. Kamu sudah dewasa, wajar jika pacaran. Jangan dengarkan perkataan Papa Clayton, terkadang dia memang sok tegas padahal aslinya, dia hanya takut kamu salah pilih. Ziza nampak termangu, memikirkan ucapan Dara. Kakak tahu, hubungan seperti itu pasti ada ketakutan tersendiri, maka kamu memilih untuk merahasiakan hubungan percintaan kamu dari Harry. Tapi sayangnya kamu tidak bisa membohongi kakak. Jujur saja, sekarang kamu sedang pacaran, kan? Akhirnya Ziza mengangguk, tetapi belum berani untuk bicara. Nah, gitu dong. Jangan takut, kakak akan menjaga rahasia. Sudah berapa lama? Tanya Dara seraya terus melangkah beriringan dengan Ziza. Baru kemarin, jawab Ziza terbata. Heh, baru kemarin. Dara melirik ke belakang, melihat 2 pelayan yang mengikuti mereka. Setelah beberapa saat ia kembali menatap Ziza. Kamu baru jadian kemarin? Iya, kakak tahu kok orangnya, jawab Ziza lagi. Memangnya siapa? Apa salah satu anak magang di hotel? Dara terlihat semakin tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ziza bergerak sedikit mendekat untuk membisikkan sesuatu kepada kakak iparnya. Kak Stefan. Kedua mata Dara membulat sempurna. Apa? Kamu serius, pacaran sama Stefan? Tanya Dara, saat setelah mereka sampai di sebuah kafe yang tidak jauh dari supermarket. Rasa penasaran yang tiba-tiba saja menggebu ketika mendengar jika pria yang selama ini Ziza galaukan adalah asisten suaminya. Ziza mengangguk sambil melihat menu. Baru kemarin,
Itu juga dia tidak bilang kami pacaran sih, hanya saja dia terus menggenggam tanganku sepanjang jalan. Aku pikir itu saja cukup, keseriusan tidak diukur dari hubungan pacaran atau tidak. Dara menyadarkan tubuhnya dengan lemas. Ia masih ingat betul kata-kata Harry yang mengatakan bahwa Ziza tidak boleh menjalin hubungan dengan pria manapun hingga kuliahnya selesai dan bisa berkarir, apalagi dengan orang yang lebih tua. Harry sangat melarang hal itu karena dia tahu adik sepupunya sangat polos. Aku tidak melarang kamu dan Stefan menjalani hubungan, tapi cepat atau lambat akan ketahuan juga. Coba jalani saja dulu. Jika memang kalian serius, cepat beritahu Harry. Ziza mengangguk patuh. Kak Dara baik sekali. Kenapa juga Kak Harry melarang aku menjalani hubungan? Aku sudah dewasa. Harry punya pertimbangan tersendiri. Dia juga sudah menganggap Stefan sebagai saudaranya. Dia menempatkan Stefan di posisi yang sama untuk menjadi kakak kamu, bukan pasangan. Aku sangat mencintainya Kak. Sangat. Beda usia kami sekitar 6 tahun lebih, tapi aku merasa dia bisa memahami aku, tidak banyak menuntut aku harus seperti apa. Aku sangat menghargainya dan setelah sekian lama, aku berhasil membuatnya luluh, mengakui perasaannya kepadaku. Dara menepuk lembut punggung tangan Ziza. Sudah jangan terlalu dipikirkan. Sekarang coba jalani saja. Aku sangat mengerti, melupakan cinta pertama itu adalah sesuatu yang sangat susah. Selagi masih bisa bertahan maka bertahanlah. Jangan sampai kamu menjadi seperti aku dan Harry di masa lalu. Di saat Dara dan Ziza sedang asyik mengobrol di kafe, membahas tentang banyak hal dan berbagi pengalaman. Di kediaman keluarga Mauven, Harry sedang alih profesi menjadi bapak-bapak rumah tangga yang ditugaskan untuk menjaga anak laki-laki yang sedang lucu-lucunya. Ya, saat ini Clayton sudah bisa duduk dan bermain, meski belum stabil. Meski sang mama tercinta sedang keluar, sejak tadi Clayton tidak terlihat rewel, bahkan beberapa kali ia tertawa melihat tingkah lucu sang papa. Clay, nanti kalau kamu sudah besar, kamu tidak boleh menjadi laki-laki yang cengeng. Jika ada seseorang yang mengajarmu maka hajar balik wajahnya. Jika ada yang merendahkanmu, maka tendang saja kepalanya. Bayi kecil itu nampak terperangah dengan mata berbinar-binar saat menyimak ucapan sang papa. Papa ini dulunya playboy sekolah dan tentu saja banyak perempuan yang mendekati. Papa, kalau besar tidak apa-apa jika kamu mau jadi playboy, tapi jangan menghamili anak orang ya. Dan jangan memukul wanita, itu sangat tidak boleh. Anak papa harus jadi jagoan, tidak terkalahkan. Jadi pria idaman wanita, Harry bersenandung dengan suara yang benar-benar sumbang, fals. Tapi anehnya Clayton malah terlihat sangat senang dan ikut mengerakkan tangannya seperti orang menari. Setelah beberapa saat Harry merasa bosan karena sejak pagi tadi terus berada di kamar. Clay, bagaimana kalau kita naik motor keliling-keliling? Sudah lama Harley Davidson papa tidak beraksi. Wawa, kata itu keluar dari mulut Clayton yang sangat kegirangan. Kamu mau? Oke, kita let's go. Harry menggedong Clayton keluar dari dalam kamar. Sekitar pukul 2 siang akhirnya Dara dan Ziza sampai di rumah. Mereka turun dari mobil secara bersama sementara Pak sopir jam 2 orang pelayan menurunkan semua barang belanjaan dari dalam bagasi mobil. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, hingga akhirnya pandangan Ziza beralih. Matanya membulat sempurna. Kak Dara, itu Clayton dan papanya bukan? Hah? Dara menoleh ke arah jari telunjuk Ziza. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat putra kecilnya dibonceng naik motor, tanpa pengaman apapun. Sialnya Clayton malah terlihat sangat senang. Clay.
Dara melambaikan tangannya ke arah Harry untuk memberi kode agar sang suami berhenti. Bisa-bisanya Harry meletakkan putra kecilnya di depan hanya dengan satu pegangan tangan. Harry yang mendengar suara sang istri segera melajukan motornya ke arah teras, setelah sejak tadi melajukan motornya di sekitaran mansion dan juga halaman. "Mama sayang, akhirnya pulang juga," ucap Harry sesaat setelah sampai di hadapan Dara. Tanpa pikir panjang Dara langsung mengambil alih Clayton dari tangan suaminya. "Astaga anakku. Bagaimana bisa kamu membawa Clay jalan-jalan naik motor, kalau sampai jatuh bagaimana?" "Iya nih Kak Harry, anti-mainstream sekali," sambung Ziza. "Biasa saja, Clay ini anak laki-laki, dia tidak takut naik motor, malah tadi ketawa-ketawa." Sudah, jangan lagi. Baru ditinggal bentar anaknya sudah diajak freestyle." Tanpa menunda waktu Dara segera masuk ke dalam rumah, ia menggendong putranya sambil terus menciumnya tanpa henti. Sementara Ziza masih berada di depan bersama kakak sepupunya. "Kak, apa nanti Kak Stefan juga akan datang saat acara makan malam?" Aku tadi menelponnya." "Kenapa kau bertanya?" Mata Harry memicing. "Jangan merepotkannya seperti bocah, dia datang untuk makan malam bersama kita." "Paham. Iya aku tahu. Aku mau bantu Kak Dara dan Koki di dapur sekarang, bye jelek." "Kia, bocah," pekik Harry saat diledek. Sekitar pukul 7 malam semua hidangan sudah tersaji di atas meja makan. Dara nampak dengan teliti menyiapkan semua secara detail karena malam ini untuk pertama kalinya paman, bibi dan juga kedua orang tuanya akan makan bersama di mansion. "Nona, buah dan kudapannya akan menyusul nanti agar tetap fresh," ucap seorang pelayan kepada Dara. "Oh baik, terima kasih." Dara menghela napas lega lalu menoleh melihat jam besar yang terpajang di dinding ruang makan. Segurat senyuman tergambar di wajahnya, sepertinya ia mulai berdamai dengan semua kenyataan yang saat ini ia hadapi. Meskipun rasanya tidak mudah, saat kedua orang tua yang dulu pernah menghilang dari hidupnya kini tiba-tiba kembali menawarkan janji-janji untuk berubah menjadi orang tua yang lebih baik. Meski tidak bisa mempercayai semuanya secara 100%, Dara bersyukur keluarganya bisa berkumpul saat kehidupannya sudah lebih baik. "Nona, orang tua Anda sudah datang." Cepat-cepat Dara melangkah menuju pintu depan. Harry yang baru saja menurun di tangga langsung menyusul sang istri. "Mereka sudah datang?" tanya Harry saat mensejajarkan langkahnya dengan Dara. Sudah," jawabnya. Sesampainya di depan, benar saja bibi dan yang lain baru saja turun dari mobil. Pandangan Dara langsung tertuju ke penampilan mamanya yang begitu mencolok dengan gaun merah menyala dan aksesoris yang berlebihan. Begitu juga dengan sang papa yang memakai setelan jas. Hanya bibi dan paman yang berpenampilan sederhana dan apa adanya. "Wah, ini tempat tinggal kamu Dara?" tanya Tuan Antonio. "Iya, Pak." "Wah, Mama jadi ingin tinggal di sini sama kamu."